Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memperkenalkan alat ukur yang dimana alat ukur tersebut atau alat ukur ini berfungsi untuk mengukur suatu tanah. Namun sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 1 dengan saya Muhammad Jinil Aliarudi. Dengan saya Amri Watanul Ihsan. Dengan saya Pandu Widi Priyanka. Dengan saya Muhammad Julapandi Sumahatap. Dengan saya Adin Bilang Ramdan. Dan saya Kaila Rahayu Widya. Kami akan menjelaskan seputar tentang Waterpass dan teledor. Ini namanya pivot, yang dimana pivot ini berfungsi untuk menopang dari teledoidnya. Kemudian bagaimana sih tinggi tripod yang sebenarnya? Tripod tingginya apabila kita menggunakan teledoid yaitu sejajar dengan bahu. Kemudian untuk meratakannya yaitu pertama bagian kaki depannya kita samakan dengan bahu. Kemudian untuk meratakannya itu kita lihat dari bagian kaki kanan dan kiri tripod. Kemudian ada terdapat namanya titik survei, tapi di teledoid ini tidak digunakan karena sudah ada dari bagian teledoidnya supaya kita melihat titik survei dari apa yang kita ukur. Kemudian untuk meratakan lebih detail nanti bisa dibuka dari teledoidnya, nanti menggunakan pulpen di atas tripodnya. Nanti apabila pulpennya sejajar maka otomatis tripod itu akan rata atau datar. teman. Kali ini saya akan membahas tentang teodolit, yang dimana teodolit ini memiliki beberapa macam tool atau alat-alat yang digunakan. Yang pertama itu ada handle. Handle ini digunakan sebagai pegangan. Di saat kamu membawa teodolit, kamu harus memegang handle ini. Dan adapun bagian kedua, pembidik. Nah, pembidik itu ada di sebelah sini. Pembidik ini gunanya pembidik kasar agar mempercepat kita membidik objek yang kita tuju. Adapun yang selanjutnya itu teleskop. Teleskop ini biasanya untuk melihat sasaran yang dituju. Teleskop ini bisa di zoom, nanti bisa digunakan yang atas ini dipakai diputar ini. Nah, ada juga pengunci vertikal yang kita bisa lihat di sebelah sini. Ini vertikal untuk mengunci agar teodolit ini tidak bergerak kemana-mana setelah digunakan. Dan adapun pengunci horizontal yang bisa kita lihat di sebelah sini. Ini. Nah, di sini untuk mengunci. Nah, selanjutnya Di sini ada layar display nih. Yang ini nih layar display kan. Ini untuk melihat menampilkan informasi hasil dari membidik. Habis membidik jarak itu kalian bisa melihat dari sini. Nah, habis itu ada pengunci horizontal. Nah, ini horizontal nih. Ini horizontal. Oh, ya horizontal. Horizontal yang ini kan. Kunci horizontal itu untuk biar lebih enak lagi kalian untuk mengukurnya. Nah, biar kuncinya itu biar agak halus dikit gitulah. Nah, terus yang selanjutnya itu ada pengatur posisi skrup A dan B, ABC ya, ABC. Nah, di sini nih untuk mengunci kelurusannya, untuk melihat lurus atau enggaknya. Dia cara nguncinya itu menggunakan, boleh dipegang HP-nya, sahabat. Nah, dua tangan ya. Nah, dua tangan. Harus masuk. Nah, kalau ini keluar gitu. Enggak usah begini caranya. Nah, harusnya begini. bisa satu persatu tapi lebih cepat. Lebih berdua, lama satu boleh persatu. juga satu, tapi disarankan untuk berdua biar lebih cepat. Di sini ada namanya plat bawah ya. Bisa kita lihat di sini. Fungsinya ini untuk mengunci pembagian dari bidikan horizontal dan vertikal. Di sini itu fungsinya untuk meratakan. Sebelum kita memasang teodolit ke tripod, kita harus mengepaskan ini dulu biar agar rata dengan alat-alat yang bulat atau yang seperti pulpen contohnya, dan
Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Menjelaskan bagian dari water pass ini. Di bagian atas water pass biasanya ada yang namanya visir, di mana visir ini berfungsi untuk mengarahkan water pass ke arah objek yang kita amati berdasarkan secara kasar. Kemudian di samping water pass ada yang namanya mikrometer, di mana mikrometer ini berfungsi untuk menjernihkan atau menajamkan objek yang kita lihat dari lensa. Dan kita beralih ke belakang water pass, ada yang namanya lensa okular. Lensa okular, ketika kita melihat lensa okular, kita akan melihat seperti benang, di mana benang ini seperti benang atas, benang tengah atau benang bawah. Ketika teman-teman ingin memfokuskan benang tersebut, bisa melalui alat ini yang disebut dengan ring pengatur lensa okular. Kita beralih ke bagian bawah water pass, ada yang namanya sikrup pendatar. Seperti namanya, sikrup pendatar biasanya berfungsi untuk mengatur atau menyetel water pass agar posisinya benar-benar dalam keadaan mendatar. Selanjutnya kita akan menjelasin ini nipo namanya. Nipo itu ada gelembungnya, itu berfungsi untuk kita ngelihat di sini. Maksudnya untuk kita ngelihat gelembungnya udah di tengah atau tidak, atau sudah pas di lingkarannya. Di sini ada terdapat lingkaran di sini di niponya. Terus skrup horizontal pengukur ini bisa kita gunain untuk memperhalus gerakan dari water pass ini agar tidak terlalu cepat untuk kita memutarnya atau mengukur di bagian ring horizontal. Nah, selanjutnya ini ring horizontalnya dia berfungsi untuk melihat ukuran milimeternya, kayak 1000 mili itu udah tepat atau lurus. Terus yang selanjutnya ini lensa water pass-nya untuk kita melihat sudah luruskah atau tidaknya dengan 3 garis yang ada di lensa kontak ini. Ini lensa objektif. Lensa water pass ini bisa kita lihat dari visor, juga lensa yang ini, objek yang sebelah ini, yang ini untuk kita melihat ada garis bintang 3 di sini di dalam, bisa kita lihat itu berfungsi untuk luruskah sebuah tidaknya. Dari kita lihat di sini, kalau dia sudah lurus dari 3 garis itu berarti itu sudah benar. Nah, terus ini plat baja. Plat baja ini berfungsi untuk merekatkan atau menempel agar tidak jatuhnya water pass ini, agar seimbang. Selanjutnya ini unting-unting. Jadi unting-unting ini berfungsi untuk kita bisa agar bisa melihat tripod ini sudah datar, sedagu kita atau enggak. Jadi seperti itu fungsi dari unting-unting. Baik, saya akan melanjutkan. Yang ini namanya bak ukur, di mana nanti hasil pengukuran dari water pass atau deodolitnya kita dapatkan dari alat ini. Alat ini terdiri dari 3 digit, yaitu digit pertama di sini ada meter, di sini ada sentimeter, terus dan dari 1 sentimeter ini kita dapat 10 milimeter. Cara membaca bak ukur ini yaitu misalnya hasil dari benang tengahnya berada di sini, kita akan membacanya 1540 mm. Maka kita pakai satuan milimeter, dan apabila nanti terdapat 3 benang, yaitu benang atas dan benang tengah dan benang bawah, yang kita hitung adalah benang tengahnya. Misal nanti benang tengahnya terdapat di sini ya, kita hitung berarti 14 pakai 1000, ini 100, 200, 300, 400, 500, 600. Berarti apabila nanti benang tengahnya berada di sini, berarti nanti total nilainya itu 1460 gitu.
Nanti apabila nanti benang tengahnya berada di sini, umpama di tengah-tengah sini, berarti nilainya adalah 1650 gitu, mengenai bak ukur atau lambu ukurnya.